Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan, kesabaran itu ada dua jenis. Yang pertama, sabar untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang kedua, sabar untuk hal-hal yang kita inginkan. Gitu, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, Smart Skill School ini juga memberikan seminar audiovisual gratis bagi mahasiswa perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya, cek aja di smartskillschool.com. Nah, ini Ustadz udah nunggu nih. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Sehat selalu ya Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan dari sahabat, yaitu dia selalu mencoba berusaha, kemudian gagal, berusaha dan gagal, dan kemudian dia nggak mau usaha lagi. Dia bilang begini, udah gue pasrah aja deh. Nah, pasrah ini masuk tawakal nggak Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Oke. Baik. Kalau dalam kajian-kajian tasawuf, ada banyak sekali buku yang menjelaskan tentang tawakal ini sebetulnya. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau membahas atau membagi tawakal ini menjadi 4 tingkatan. Ini selalu gini nih, kalau dalam ilmu Islam itu selalu segala sesuatunya ada proses, ada tingkatan demi tingkatan. Oke? Tingkatan tawakal yang pertama atau tingkatan penyerahan diri kita kepada Allah yang tingkat paling rendah disebut dengan tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah ketika kita telah berikhtiar dan telah berdoa. Setelah kita lakukan ikhtiar terbaik kita berdoa, kemudian kita menyerahkan hasilnya, apapun hasil itu, kepada Allah. Ini yang disebut dengan tawakal. Rasulullah SAW waktu itu pernah ketika beliau di masjid, di depan masjid, ada seorang Arab Badui datang ke masjid menaiki onta merah. Ini onta yang mahal nih harganya. Kalau Mercedes mas seri S nih, benar gak? Kemudian Arab Badui itu turun dari ontanya, langsung masuk ke masjid. Ontanya dilepas begitu aja. Sehingga Rasulullah SAW bertanya pada orang itu onta kok nggak diikat? Maka orang Arab Badui ini mengatakan, aku telah bertawakal kepada Allah atas urusan ontaku itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan orang Arab Badui itu, ikat dulu ontamu, baru engkau bertawakal kepada Allah. Nah, ini menyerahkan diri kepada Allah pada tingkat yang paling rendah. Namanya tawakal, yaitu ketika kita telah ikhtiar dan kita berdoa kepada Allah, kemudian kita menyerahkan hasilnya apapun kepada Allah. Tingkat yang dua, ini naik sedikit lagi, yaitu tingkat ketika kita tidak lagi mampu untuk ikhtiar. Kita udah nggak berdaya. Benar nggak? Ada keadaan-keadaan ketika kita udah nggak bisa lagi, udah nggak ngerti lagi, udah nggak mampu lagi, udah nggak berdaya lagi, udah nggak bisa ikhtiar lagi. Tapi kita masih bisa berdoa. Ini tingkat yang namanya tingkat taslim. Ketika kita menyerahkan persoalan hidup kita ini kepada Allah pada saat kita sudah tidak bisa lagi ikhtiar, kita nggak berdaya lagi, yang kita bisa cuma lakukan doa aja. Tingkat yang ketiga yang lebih tinggi lagi namanya tingkat tafwid, yaitu tingkat ketika kita menyerahkan diri kepada Allah ketika kita tidak mampu untuk ikhtiar, udah nggak berdaya untuk ikhtiar. Bahkan kita juga sudah tidak bisa lagi berdoa. Nah ini, keadaan ini sering kita lihat lah. Mungkin biar gampang ngertinya kali ya. Kalau kita menjenguk saudara kita, kerabat kita, atau teman kita di rumah sakit. Ada keadaan ketika pasien di rumah sakit itu udah nggak bisa ikhtiar lagi. Bahkan udah nggak bisa doa lagi. Tapi masih hidup. Ini. Jadi ada tingkat yang ketiga ketika kita menyerahkan diri kita, menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, apapun yang ditentukan Allah untuk diri kita, pada saat ketika kita tidak mampu untuk ikhtiar,
bahkan kita tidak mampu lagi untuk berdoa. Oke? Tingkat pertama, ikhtiar, doa, serahkan diri pada Allah. Tingkat kedua, nggak mampu ikhtiar lagi, udah nggak berdaya, tapi masih bisa berdoa. Tingkat tiga, bahkan berdoa pun udah nggak mampu. Dan tingkat keempat, tingkat yang paling tinggi adalah ketika kita sudah tidak bisa lagi, di tingkat tiga ya, kita nggak bisa ikhtiar, kita bisa doa, nggak bisa doa, nggak bisa ikhtiar, nggak bisa doa, tapi kita masih punya kehendak. Ini tingkat ketiga, yang kita sebut tafwid. Tingkat keempat yang paling tinggi adalah kita nggak bisa ikhtiar, nggak bisa doa, bahkan sudah tidak ada lagi kehendak. Nah ini nih, ini tingkat yang paling tinggi ya ini. Udah nggak ada lagi kehendak. Kehendaknya terserah Allah. Oke, kita kasih contoh satu-satu biar agak jelas sedikit ya. Tingkat yang pertama, tawakal. Oke, kita ngajarin anak kita berenang atau ngajarin anak kita naik sepeda. Benar nggak? Anak kita suruh ikhtiar. Ketika anak kita mau jatuh naik sepeda, kita tanggepin. Anak kita suruh berenang dari sono ke sini. Benar nggak? Suruh dia ikhtiar berenang. Kalau dia udah nggak bisa, mau kelelep, kita tangkepin anaknya. Ini contoh tawakal. Kita ikhtiar dulu, kita doa. Tapi ketika sesuatu terjadi, nah itu kita serahkan diri kepada Allah. Kita yakin bahwa ayah kita atau orang yang mengawasi kita berenang atau naik sepeda itu pasti akan menyelamatkan kita ini. Sedangkan yang kedua, ini dia udah nggak bisa ikhtiar. Oke. Tapi dia masih bisa doa. Nah, ini contohnya kalau kita punya anak kecil, benar nggak? Masih anak bayi itu, nggak bisa ikhtiar. Bisanya cuma nangis doang. Benar nggak? Cara doanya itu nangis. Tapi dia nggak bisa ikhtiar. Nggak bisa ikhtiar ngambil makanan, nggak bisa ikhtiar, nggak bisa. Yang bisanya nangis doang. Nah, itu. Ini yang kedua namanya taslim. Ketika kita tidak berdaya untuk melakukan ikhtiar apapun, yang kita bisa adalah cuma doa aja. Itu tingkat yang kedua. Tingkat ketiga adalah tingkat ketika kita nggak mampu ikhtiar dan tidak mampu juga untuk berdoa. Ini kalau dalam kisah-kisah tasawuf diceritakan bagaimana janin di dalam perut ibu yang mengandung itu, yang lagi hamil itu, dia kan nggak bisa ngapa-ngapain, terserah dah ibunya mau ke pasar, kayak ke kantor, kayak mau sholat, kayak nggak sholat, kayak mau apa, kayak dia nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ikhtiar, nggak bisa doa. Pokoknya ngikut aja di dalam perut ibunya, benar nggak? Dan tingkat yang paling tinggi, tingkat ketika kita bahkan tidak punya kehendak lagi. Nggak ada ikhtiar, nggak ada doa, bahkan tidak ada kehendak lagi. Benar nggak? Nah, ini contohnya ketika Allah memasukkan ruh ke dalam janin. Nah, terserah deh mau masukin ke janin yang siapa, terserah dah. Siapa kayak orang tua saya, terserah dah. Itu urusan ruh bilang itu terserah. Dia udah pada tingkat yang paling tinggi. Kalau dalam contoh yang lebih, contoh lain yang lebih mungkin bisa dimengerti, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Nah, itu. Asra bi'abdiki. Rasulullah SAW udah nggak bisa ikhtiar, mau ikhtiar apa lagi, men? Bener nggak? Mau doa apa lagi, nggak bisa, udah. Kehendak, nggak ada kehendak. Pokoknya udah dibawa aja dah. Lakukan Isra Mi'raj gitu. Diperjalankan oleh Allah. Bagaimana caranya napas oksigen di sono nggak ngerti dah pokoknya. Pokoknya sampai ke situ. Mau ngapain nggak tahu dah. Pokoknya dipanggil untuk hadap Allah gitu dah. Ada. Nah, ketika kita udah sampai pada tingkat itu, yaitu ketika kehendak kita sudah hilang untuk dunia ini, sehingga kehendak kita sama dengan kehendaknya Allah. Nah, ini. Dalam kaitan inilah sebetulnya di tingkat pertama tadi ya, yang ketika kita ikhtiar dan doa, kita bahas satu-satu lagi ya. Ketika kita bisa ikhtiar dan doa, nah inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW, oleh Allah kepada kita, untuk selalu ikhlas dalam ikhtiar kita itu. Nah ini. Jadi kita harus ikhlas dalam setiap ikhtiar kita itu. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah melakukan suatu amal soleh yang hanya mengharapkan balasan dari Allah saja. Nah, ini kalau dalam ilmu tasawuf ikhlas ada 4 tingkat lagi nih. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani, benar nggak? Ada 3 tingkat ikhlas, benar nggak? Tingkat ikhlas yang pertama, ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia. Tingkat ikhlas yang kedua, waktu kita melakukan suatu amal soleh, kita tidak mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia, tapi kita mengharapkan Allah balasnya nanti di akhirat. Dan tingkat ikhlas yang ketiga, ketika kita melakukan suatu amal soleh,
Kita tidak mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia, bahkan tidak mengharapkan Allah balasnya nanti di akhirat. Yang kita harapkan cuma satu, yaitu redhonya Allah. Nah, sekarang kita masuk bab 3. Yang pertama tawakal, yang kedua kita ngomong tentang ikhlas, yang ketiga kita ngomong redho. Karena tadi waktu tingkat yang ketiga, redhonya Allah, benar gak? Nah, untuk mendapatkan redhonya Allah, kita harus redho terhadap apapun ketentuan Allah yang disampaikan kepada kita. Ini. Untuk bisa mencapai tahap redho, itulah kita harus bersabar menjalani hidup ini. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di depan tadi. Bahwa kesabaran itu ada 2. Sabar atas hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam hidup ini banyak banget yang gak kita inginkan, bener gak? Kita nggak pengen punya temen yang modelnya kayak begitu, bener nggak? Kita nggak pengen punya macam-macam lah, bener nggak? Banyak hal yang nggak kita inginkan. Kita harus bersabar menjalaninya. Dan kita yang kedua, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita juga harus bersabar atas hal-hal yang kita inginkan. Kita pengen sesuatu, tapi harus sabar. Kalau belum saatnya, belum. Jalaluddin Rumi mengatakan, segala sesuatu itu ada waktunya. Bunga mawar itu ada waktunya untuk berkembang. Sebelum waktunya tidak akan berkembang. Matahari ada waktunya untuk terbit, ada waktunya untuk tenggelam. Sebelum waktunya nggak bakal terbit, nggak bakal tenggelam. Jadi kita harus sabar. Nah, dengan kesabaran inilah kita kemudian akan mencapai redho, yaitu rasa berserah diri kepada Allah tentang apapun yang Allah tentukan untuk diri kita. Nah, kalau kita udah sampai situ, maka insya Allah kita akan ringan menjalani hidup ini. Kita udah cobalah dalam umur yang 61 ini, segala macam cobaan kan udah kita jalanin, bener gak? Yang inilah, yang itu, yang macam-macam lah. Yang patah hati, yang merasa dikhianati, yang merasa diabaikan oleh Allah. Karena ada keadaan-keadaan ketika kita sama sekali nggak punya uang. Dan pada saat itu, kita sangat membutuhkan untuk membayar sesuatu. Karena nggak bisa ditunda lagi pembayarannya. Benar nggak? Nah ini. Ada keadaan-keadaan, ya Allah ini udahlah ikhtiar. Benar nggak? Udahlah doa. Benar nggak? Tapi kok nggak juga turun pertolongan Allah. Itu benar nggak? Pada saat itulah kemudian kita akhirnya masuk pada tingkat yang kedua. Taslim. Udah Allah udah kagak ngerti lagi dah. Ini bagaimana ceritanya kagak ngerti dah. Ini segala macam otak udah dipakai nih. Udah segala macam doa udah kita bacain. Mulai Yasin, Waqiah, apa segala macam. Tapi belum juga turun pertolongan itu. Benar nggak? Kita masuk pada level yang taslim. Ternyata nggak apa-apa juga tuh. Ternyata pernah nggak sih kita lagi mau ngejar kereta atau mau ngejar pesawat terbang. Udah kita ngebut gimana cara ngejar. Akhirnya sampai pas udah nggak keburu, bener nggak? Sampai misalnya harus boarding jam 1 misalnya. Kita sampai airport di depan gate itu jam 1. Udah nggak bakal keburu kan? Terus kita turun dengan wajah yang kecewa bahwa kita akan miss pesawatnya. Kemudian tahu-tahu teman kita dari dalam keluar, pesawatnya delay 1 jam. Bener nggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah nggak ngalamin? Ketika kita udah putus asa, udah nggak berdaya, ini bakal miss nih, bakal nggak dapat pesawatnya, nggak dapat keretanya. Tahu-tahu keretanya atau pesawatnya delay, tertunda keberangkatannya 1 jam. Bener. Sehingga akhirnya kita pergi juga. Nah ini kita masuk pada level taslim, kemudian kita masuk level pada tafwid, dan bahkan level ketika kita bahkan kehendak kita pun udah hilang, terserah kehendaknya Allah maunya apa. Bahkan kalau dalam kalangan orang tasawuf ya, itu ada sebuah doa yang bilang, ya yang bunyinya kayak begini. Wahai Allah, terserah padamu apa yang engkau ingin lakukan pada diriku. Gitu udah. Bener gak? Jadi doanya udah gak macam-macam lagi udah. Terserah padamu Allah, apapun yang engkau ingin lakukan pada diriku. Gitu udah. Cukuplah kehendakmu yang berlaku atas diriku. Udah begitu aja. Nah, kalau kita makin lama makin memahami bahwa diri kita sebenarnya tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan ini, maka kita akan lebih mudah untuk memahami tingkatan-tingkatan tawakal ini. Tapi yang lupa nih, jangan dibalik-balik ya.
Seperti kita mau masuk universitas, itu masuk SD, SMP, SMA, baru universitas, men. Jangan langsung ujuk-ujuk ke universitas. Nggak bisa, ente kagak diterima. Kalau kagak ada ijazah. Ente kagak diterima. Kalau nggak ada ijazah SD, SMP, SMA-nya nggak bisa. Begitu juga dengan tawakal. Bener. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak ikhtiar, nggak doa. Langsung aja baca doa yang pamungkas tadi. Wahai Allah, terserah padamu apa yang kau ingin lakukan pada diri gue. Bagaimana? Nggak bisa. Kita mesti harus pakai tahapan-tahapan seperti tadi. Baik, David. Baik Ustadz, jelas sekali. Tapi ini ada konotasi lain nih Ustadz. Misalnya kalau dia bilang, udah gue pasrah aja deh. Itu apa nggak sama dengan, udah gue nyerah deh. Gitu. Ya, nggak ngerti juga itu bahasa Indonesia, kita nggak ngerti. Jadi kita harus tanya, oke, bagus lo pasrah. Lo udah ikhtiar belum? Benar nggak? Ini sakit misalnya. Misal saya lah ya. Saya sakit asma. Lalu udah serangan asma. Terus ngapain? Pasrah aja, terserah dah. Kalau mati, kalau belum waktunya mati, nggak mati. Ya, jangan begitu dong. Ikhtiar, ambil obatnya, ambil Symbicort, ambil Ventolin, semprot, bener nggak? Kalau masih juga pergi ke rumah sakit, bener. Harus ikhtiar. Kita nggak bisa sakit terus kita diem-diem aja, doa. Nggak bisa, men. Harus ikhtiar. Ingat nggak tadi tingkatannya, bener nggak? Jadi kalau udah ikhtiar, udah doa. Nah, udah ikhtiar doa belum sampai apa-apa tuh. Kita udah tahu tingkatnya. Sampai kita merasa tidak berdaya. Ternyata kepintaran kita nggak ada apa-apanya, nggak ada gunanya. Nggak mempan. Kepintaran kita nggak mempan. Doa-doa kita nggak mempan. Sampai kita, baru kita masuk pada tingkat yang namanya tafwid. Baru kemudian nanti baru kita naik lagi ke tingkatan yang berikutnya. Baik Ustadz, biasanya Ustadz berkata, 1 adalah ikhtiar, 2 jangan lupa berdoa pada Allah, dan 3 jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ikhtiar, doa, dan berbaik sangka kepada Allah. Gitu, Fit. Mantap, Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.